Salam bahasa Sobat Aksara. Halo Sobat Literasi, kembali lagi di podcast kami. Kali ini kita akan membahas seputar linguistik, khususnya tentang pengaruh dialek se-Jawa Timur. Bersama saya, Husnul Nabila Putri, selaku host pada podcast kali ini. Oh iya, untuk menemani bincang-bincang pada kali ini, kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Dela dan juga Kak Dita. Seorang mahasiswa Universitas PGRI Madiun, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, semester 5. Halo Kak Dela, halo Kak Dita. Halo Kak. Terima kasih atas undangannya Kak Nabila, senang sekali bisa gabung di podcast kali ini, benar kan Kak? Iya, kami juga tidak menyangka kalau Kak bisa berbincang-bincang di podcast kali ini dengan membahas tema yang sangat menarik, yaitu pengaruh dialek di Jawa Timur. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan bahasa dan dialek. Bahkan di dalam satu provinsi saja, seperti Provinsi Jawa Timur, kita bisa menemukan berbagai perbedaan dialek yang sangat menarik untuk kita bahas. Oh iya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perbedaan dialek se-Jawa Timur, apa sih pengertian dari dialek tersebut? Jadi gini teman-teman, dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang dalam suatu daerah tertentu. Dialek dapat berbeda dalam hal pengucapan, pemahaman, dan tata bahasa. Di Indonesia, kita memiliki banyak dialek mencerminkan keragaman budaya dan etnis. Jadi itu ya Kak pengertian dari dialek. Lalu nih Kak, seberapa besar sih pengaruh dialek terhadap komunikasi sehari-hari di sekitar kita? Jadi gini nih Kak, pengaruhnya sangat signifikan. Setiap daerah memiliki cara bicara yang khas, yang tidak hanya mencerminkan identitas budaya, tetapi juga cara orang berinteraksi. Gitu ya Kak. Berarti nih Kak, apa yang membedakan dari dialek Malang dan Surabaya? Menurut saya nih Kak ya, dialek Surabaya itu cenderung lebih langsung dan tegas, sementara dialek Malang itu lebih lembut dan penuh nuansa. Iya, benar nih Kak. Jadi kan memang orang Surabaya itu tergolong cenderung ya Kak ya. Apa itu keras ya? Iya, dan keduanya ini tuh sangat berbeda. Iya, contoh Surabaya dengan Solo itu kan juga orangnya kan beda. Iya. Kalau orang Solo kan kalem gitu, kalau Surabaya kan cenderung keras kasar gitu ya Kak ya. Ceplas-ceplos gitulah bahasanya. Iya. Apa sih Kak contoh spesifik tentang dialek di Malang dan dialek di Surabaya? Misalnya dalam menyampaikan permintaan orang Surabaya mungkin akan langsung mengatakan tolong ambilkan ini. Sedangkan orang Malang mungkin akan berkata bisa minta tolong ambilkan ini ya. Terus contoh nih ada perbedaan juga di dialek Madiun dan dialek Ponorogo. Contohnya heci, kalau di Madiun kan heci, kalau di Ponorogo itu pia-pia Kak. Oh, heci itu bakwan ya? Oke, lanjut nih Kak. Menurut Kak Dita, bagaimana dengan pengaruh dialek terhadap hubungan sosial? Menurut saya nih Kak, dialek itu bisa membangun kedekatan atau bahkan menjauhkan seseorang. Jika seseorang tidak memahami dialek tertentu, mereka mungkin merasa terasing dalam percakapan gitu. Jadi, memahami dialek lokal itu penting ya? Sangat penting, karena ini tidak hanya soal bahasa, tapi juga menghargai budaya dan tradisi masing-masing daerah, Kak. Kalau tentang pelestarian dialek, Kak Dila, seberapa penting sih untuk melestarikan dialek-dialek ini? Jadi melestarikan dialek itu sangat penting ya, Kak. Karena dialek adalah bagian dari identitas budaya. Dengan melestarikan dialek, kita juga melestarikan sejarah dan tradisi yang terkandung di dalamnya. Oh, jadi begitu ya, Kak. Tapi, Kak, bagaimana cara kita bisa melestarikannya, Kak Dita? Nah, salah satu caranya adalah dengan mengajarkan dialek kepada generasi muda, baik di sekolah maupun di dalam keluarga, Kak. Selain itu, media sosial dan platform digital juga dapat digunakan untuk mempromosikan penggunaan dialek, gitu. Ya, gitu ya, Kak, ya. Iya. Wah, menarik sekali ya, Kak, penjelasannya. Memang benar, dialek bukan hanya sekedar cara berbicara, tapi juga cerminan budaya dan identitas suatu daerah. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pentingnya melestarikan dialek. Sekarang saya ingin tahu nih Kak, apakah ada tantangan dalam upaya melestarikan dialek ini? Apa pendapat kalian? Jadi gini nih Kak,
tantangan itu pasti ada. Salah satunya adalah generasi muda yang semakin jarang menggunakan dialek lokal karena pengaruh bahasa Indonesia yang standar dan bahasa asing di sekolah. Misalnya bahasa Indonesia standar lebih diutamakan untuk komunikasi formal, Kak. Jadi ini menyebabkan dialek lokal itu semakin jarang digunakan untuk bahasa sehari-hari. Jadi lebih jarang digunakan ya, Kak. Oh iya, Kak. Soalnya ya apa ya, Kak? Pengaruh bahasa asing juga bisa sih, Kak. Oh, jadi bahasa Indonesia standar menjadi salah satu alasan mengapa generasi muda kurang familiar dengan dialek-dialek lokal ya, Kak? Betul sekali, Kak. Selain itu, faktor urbanisasi juga berpengaruh. Ketika banyak orang pindah ke kota besar, mereka cenderung meninggalkan dialek asli mereka dan beralih ke bahasa yang lebih umum agar lebih mudah diterima dan dipahami oleh lingkungan sekitar. Jadi gitu, Kak. Wah, menarik sekali ya, Kak. Bagaimana dengan media sosial? Apakah media sosial berperan dalam mengurangi penggunaan dialek atau justru bisa membantu melestarikannya? Nah, media sosial itu sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua, Kak. Di satu sisi, media sosial itu memperkenalkan bahasa yang lebih umum. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan dialek kayak gitu. Nah, banyak komunitas yang kini menggunakan media sosial untuk mempopulerkan kembali dialek mereka melalui konten-konten lucu dan konten edukatif dan lain-lain seperti itu. Oh, iya benar sekali. Sekarang ini kita sering lihat video-video di media sosial yang menggunakan dialek-dialek tertentu untuk humor atau sekedar nostalgia. Jadi, media sosial bisa jadi solusi asal digunakan dengan cara yang tepat. Lalu, menurut kalian, apakah ada strategi khusus untuk memastikan bahwa dialek-dialek di Jawa Timur tetap hidup? Jadi, salah satu strategi yang efektif adalah memasukkan konten lokal dalam kurikulum sekolah. Dengan cara ini, anak-anak dapat mengenal dan belajar tentang dialek serta budaya setempat sejak dini. Selain itu, mengadakan festival budaya atau lomba berbahasa daerah juga dapat menjadi cara menarik untuk melibatkan generasi muda. Mungkin seperti itu, Kak. Wah, itu ide yang bagus nih, Kak. Jadi, pendekatan pendidikan itu bisa menjadi salah satu solusi untuk memperkenalkan kembali dialek kepada generasi muda. Bagaimana dengan pendapat Kak Dita? Apakah strategi lain yang bisa kita terapkan? Nah, selain pendidikan formal, saya rasa pendekatan budaya dan komunitas juga penting, Kak. Keluarga memiliki peran penting dan untuk menanamkan kebiasaan berbicara dengan dialek sejak kecil kayak gitu. Selain itu, acara-acara komunitas dan yang melibatkan penggunaan dialek seperti pentas seni daerah bisa menjadi sarana untuk mempertahankan budaya bahasa ini kayak gitu. Wah, lengkap sekali ya penjelasan dari kalian. Jadi, selain dari aspek pendidikan, komunitas, dan keluarga juga punya peranan yang besar. Ini menjadi pembelajaran penting buat kita semua bahwa menjaga dan melestarikan dialek adalah tugas bersama. Betul sekali, Kak. Kita semua punya tanggung jawab dalam hal ini. Dengan upaya bersama kita memastikan dialek-dialek di Jawa Timur tetap hidup dan berkembang meskipun ancaman terus berubah. Gitu, Kak. Iya. Oke Kak, aku juga setuju nih sama pendapat kalian. Baik, sebelum kita akhiri, apa pesan atau harapan dari kalian untuk para pendengar podcast kita kali ini, terutama bagi generasi muda? Kalau harapan saya sih, Kak, semoga generasi muda tidak malu menggunakan dialek mereka. Dialek bukanlah sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman, tetapi merupakan bagian dari identitas yang harus kita banggakan. Jadi gitu, Kak Bila. Nah, saya juga beranggapan seperti itu, Kak. Generasi muda ini bisa lebih mengenali kekayaan bahasa daerah kita, bukan hanya untuk melestarikan, tapi juga untuk memperkaya pemahaman budaya, serta membuka wawasan luas tentang Indonesia, seperti itu.
Terima kasih banyak ya Kak untuk pesan yang inspiratif. Saya yakin para pendengar juga mendapatkan banyak wawasan baru dari obrolan kita kali ini. Terima kasih juga untuk waktu kalian, Kak Dita dan Kak Dela. Sama-sama Kak Bila. Terima kasih juga ya. Iya Kak, terima kasih juga kita sudah diundang di podcast kali ini Kak Bila. Saya sangat bersyukur dan senang sekali. Iya Kak. Baik, Sobat Literasi, itu tadi bincang-bincang kita tentang pengaruh perbedaan dialek Jawa Timur. Semoga bisa menambah wawasan kalian semua tentang kekayaan bahasa yang kita miliki. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Raih mimpi lewat aksara, temukan jati diri dalam bahasa. Bye, Literasi!